Seperti apa Pak gangguan jin pada anak? Biasanya anak itu tersebut indigo. Kalau ada saudara kita, anak kita, cucu kita maupun tetangga kita yang anak-anaknya sering melihat penampakan-penampakan, melihat wujud jin segala macam, maka itu bukan suatu kelebihan Bu Pak. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia bisa melihat bangsa jin atau ala jin, ada dua kemungkinan Bu Pak. Satu, dia bohong. Kedua, memang dia terkena gangguan jin. Ya. Jadi apa? Ada beberapa ciri-ciri gangguan yang ada pada manusia, ya. Baik, ini secara umumnya Pak ya. Ini belum kita kelompokkan, oh ini penyakit kena sihir, ini penyakit dicintain jin, ini dikena gangguan jin biasa, ini nasab, ini belum. Ini masih secara umum. Ya. Kalau kita mau dikelompokkan secara khususnya nanti waktunya nggak cukup Pak. Ya. Karena apa? Kita cuma sampai jam 12. Nanti insya Allah ya, kalau Allah izinkan lagi, nanti kita akan sedikit demi sedikit kita akan kaji orang yang terkena sihir itu apa ciri-cirinya, orang yang terkena pelet itu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana sihir pemisah dan segala macam, ada ciri-cirinya tersendiri nanti. Dan bagaimana istilahnya dukun itu buat menambah kesaktian, bagaimana apa yang dia lakukan, ada Pak nanti Pak. Ya, semakin dia melakukan ini dia semakin sakti Pak, ada. Ya, baik. Ciri-ciri ya kita kelompokkan yaitu ciri-ciri dari segi mimpi Pak. Ya. Kalau dari segi mimpi yaitu yang pertama itu adalah susah tidur. Susah tidur ini biasanya mereka tidurnya di jam-jam tertentu. Ya, beda lagi kalau orang susah tidurnya karena memang kebiasaan kerja malam. Beda Pak. Jadi apa? Kita harus lihat intensitasnya, harus diselidikin dulu nih. Susah tidurnya ini kenapa? Apakah karena dia sudah terbiasa kerja malam? Apakah dia sudah terbiasa begadang atau tidak? Kalau dia biasanya tidurnya normal aja, tapi di suatu ketika dia tidurnya nggak bisa tidur baru bisa tidurnya ketika menjelang subuh. Ini udah warning Pak, hati-hati. Berarti apa? Bisa jadi ini sudah terkena indikasi gangguan. Ya. Begitu juga orang-orang yang susah bangun tidur. Lihat dulu, jangan-jangan dia baru tidur karena kecapean, bablas, dia baru tidurnya jam 4. Biasanya memang lewat bablas dia. Bukan karena sengaja, tapi kalau udah keseringan bangunnya subuhnya, dia udah tidurnya normal, cukup tidurnya tapi susah bangun tidur, hati-hati Pak. Ya. Terus apa? Mimpi buruk dan menyiksa. Mimpi buruk ini kita bisa membedakannya. Salah satunya biasanya suka mimpi ketemu orang yang sudah meninggal. Ataupun sering mimpi hewan-hewan berbisa atau hewan-hewan buas. Seperti apa? Misalkan dengan ular tadi. Ya, lihat, kita juga jangan langsung mendeteksi, oh saya udah kena gangguan. Mimpi buruk ini kita lihat juga intensitasnya Pak. Intensitasnya kita mimpi buruk ini, apakah satu kali baru beberapa bulan yang akan datang atau beberapa tahun yang lalu akan datang baru mimpi buruk lagi. Tapi kalau mimpi buruk ini dalam seminggu, 2 atau 3 ataupun dalam sebulan udah keseringan, itu sudah warning Pak Bu. Ya. Jadi apa? Kita harus objektif juga. Harus dilihat dari intensitas berapa seringnya kita mimpi buruk tersebut. Ya. Terus apa? Ketindihan Pak. Erep-erep. Ya, erep-erep ini saya juga tidak bisa langsung mengejas bahwa orang tersebut terkena gangguan jin. Bisa jadi erep-erep ini memang dia capeknya sudah benar-benar capek. Biasanya seolah-olah orang kalau udah capeknya udah kedalon, udah benar-benar capek itu terkadang
bangunnya kayak berat banget. Jadi apa? Lihat intensitasnya juga Bu Pak. Kalau dia erep-erep atau ketindihan itu udah sering, warning Pak Bu. Ya. Ataupun apa? Bercinta Pak. Bercinta di mana? Di dalam mimpinya. Biasanya banyak orang yang bercinta di dalam mimpinya itu biasanya terkena di ahwat. Yang berawal biasanya yang sering di lapangan itu terjadi, ya, dia dihadiri sesosok seorang laki-laki, baik itu yang dikenal maupun tidak dikenal Pak. Ketika seseorang laki-laki tersebut hadir dalam mimpinya, biasanya dia terasa nyaman. Terus apa? Ketika nyaman, mulai seperti orang pacaran. Nah, akhirnya terjadilah. Ini apa? Mengarahnya, indikasinya dicintain sama jin. Atau disukain sama jin. Kalau perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kalau dia sudah sering berhubungan badan, kalau dia sudah menikah, maka dia tidak ada hasad sedikit pun sama suaminya. Maka apa? Lihat suaminya, dia akan benci. Kalau jauh dengan suaminya, dia merasa apa? Kangen. Tapi kalau sudah dekat sama suaminya apa? Benci. Jangan punya kesalahan sedikit aja langsung marah-marahnya besar. Nah, ini jadi apa? Hati-hati bagi yang akhwat kalau sudah seperti ini. Ya. Terus apa? Mimpi seperti digigit Pak. Ada gigit di ular Pak, kadang Pak. Orang ada yang digigit ular, tapi dia ketika di dalam mimpinya itu memang ada bekasnya. Ya. Bekasnya itu di mana? Ngacak Pak, nggak bisa dipastikan. Kadangan di daerah area paha, perutnya, tapi memang ada bekasnya gigitan tersebut Pak. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita mulai waspada. Ya. Terus apa? Kristenisasi atau permutatan gaib. Ya. Ini biasanya Bu Pak, kristenisasi atau permutatan gaib ini, ya, waktu itu saya pernah menangani seorang mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini mahasiswa Masya Allah yang cerdas. Ya. Di daerah mana? Di suatu daerah Bandung Pak. Gara-garanya dia setiap, walaupun dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tertidur, dia selalu terbayang dengan salib. Di awal pas saya selidikin kenapa, ternyata dia suka diberi makan dan minuman sama orang non-muslim. Ya. Ini. Ya. Kalau kita sudah sering mimpi salib, udah terbayang terus sedikit-dikit, yang pertambahan penjumlahnya itu dibilang salib. Nah, ya, maka itu waspada Pak. Jangan-jangan ada oknum-oknum yang ingin memurtadkan kita. Ya. Guru saya Pak pernah meruqyah seorang yang kena permutatan gaib atau kristenisasi. Ketika diruqyah itu muntah salib Pak. Muntahnya salib. Persis muntah salib. Dari mana bisa masuknya Pak? Ini. Terus apa? Gangguan jin pada anak. Seperti apa Pak gangguan jin pada anak? Biasanya anak itu tersebut indigo. Kalau ada saudara kita, anak kita, cucu kita maupun tetangga kita yang anak-anaknya sering melihat penampakan-penampakan, melihat wujud jin segala macam, maka itu bukan suatu kelebihan Bu Pak. Ya. Itu bisa jadi memang dia terkena gangguan jin. Kenapa Pak? Karena di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa iblis itu bisa melihat kita dari manapun, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia bisa melihat bangsa jin atau alat jin, ada dua kemungkinan Bu Pak. Satu, dia bohong. Kedua, memang dia terkena gangguan jin. Ya. Jadi mulai hati-hati kalau ada saudara kita ataupun teman kita yang bisa melihat bangsa jin atau lawan jin, bisa jadi dia terkena gangguan jin Pak.
Ya, baik. Tadi secara mimpinya, sekarang secara fisiknya, Bu Pak. Ya, secara fisik seperti apa Pak? Yang saya bilang tadi, ini penyakit jantung Pak. Ya, tapi ingat, jangan kita mengambil kesimpulan dulu kalau penyakit jantung ini langsung kita, oh saya terkena indikasi gangguan. Jangan dulu. Tapi kita coba periksakan dulu secara medisnya. Benarkah kita penyakit jantung apa tidak? Terkadang dada kita berdebar-debar, was-was segala macam itu Pak. Terkadang kalau diperiksa jantungnya dia tidak apa? Terdeteksi Pak. Bersih jantungnya. Terkadang dia bisa jadi disebabkan karena penyakit GERD. Ya. Tapi ditelusurin, jantung bagus semuanya, terus itu GERD nggak ada, berarti bisa jadi jangan-jangan ini adalah penyakit secara non medis atau psikosomatis. Ya. Stroke. Ya, stroke juga bisa secara medis maupun non medis Pak. Saya pernah di Pamulang ini, ya, orang nggak bisa jalan Pak, ya. Dia datang ke pelatihan saya itu dibopong sama anaknya, digeret sama anaknya Pak, nggak bisa jalan sama sekali, ya. Ternyata apa? Ketika diruqyah reaksi Pak, habis diruqyah itu langsung sembuh stroke-nya Pak. Kalau dia penyakit stroke itu secara non medis itu cepat sembuhnya Pak. Tapi kalau secara medis maka dia perlu waktu. Ya. Makanya apa? Bagaimana bisa kita ciri-ciri ini tadi kita tanyakan kepada orang tersebut yang terkena stroke, sering mimpi buruk apa enggak? Itu. Sering ketindihan apa enggak? Sering apa bla 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 segala macam. Nah, jadi kita bisa, oh kalau tidak ada clear semuanya, maka ini bisa secara medis. Terus apa? Penyakit menahun yang tidak terdeteksi secara medis atau tidak pernah kunjung sembuh Pak. Yang saya bilang tadi, ini sudah penyakit menahun yang tidak terdeteksi secara medis ini sudah terkena indikasi gangguan, berarti dia apa? Non medis. Ya. Terus apa? Sering melihat hal-hal yang aneh atau janggal Pak. Sering melihat hal yang aneh atau janggal ini juga kita harus melihat apa intensitasnya. Karena apa? Terkadang seseorang tersebut terkena gangguan jin itu, sering dia penampakan itu, sebab-sebab terkena gangguan jin ada yang salah satunya adalah disebabkan karena secara natural. Secara natural tersebut memang jinnya memang menampakkan ke alam manusia yang tujuannya cuma untuk apa? Menakutin aja bukan. Dilihat lagi intensitasnya. Kalau orang suka melihat hal-hal yang aneh, serius penampakan ataupun kelebatan, dilihat intensitasnya. Kalau cuma sekali, baru 2 atau 3 tahun yang akan datang ataupun berapa bulan yang akan datang, baru terjadi lagi, berarti itu belum termasuk kategori terkena gangguan. Ya. Ataupun apa Pak? Sering mencium bau-bau yang wangi atau yang busuk. Tapi diselidikin, dicari di atap rumah dan segala macam tidak ada, lihat juga intensitasnya. Kalau semua rumah mencium semua, bisa jadi itu memang ada penyebabnya. Tapi kalau cuma sendirian, mulai selidikin intensitasnya berapa sering dia mencium hal yang bau aneh tersebut. Ya. Kemarin Pak baru aja saya ngisi di daerah Kotobumi Pasar Kemis Pak. Dia suka sering mencium bau wangi maupun yang busuk Pak. Dicari nggak ada. Ternyata Pak kemarin ketika diruqyah langsung pingsan dia Pak. Pingsan langsung. Sampai ibu-ibu yang peserta yang lainnya khawatir lihat dia pingsan. Pingsan itu gemetaran lagi. Ya, ternyata dia cerita kemarin ceritanya karena sering suka mencium bau-bau yang wangi maupun yang busuk di rumahnya. Suaminya, anaknya nggak mencium sama sekali.
Ya. Terus apa? Pendarahan atau menstruasi berkepanjangan, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya. Ini bisa jadi penyakit secara non medis maupun secara psikosomatis. Bagi yang ahwat, yang suka mennya sepanjang tahun, berbulan-bulan, ini biasanya kebanyakan disebabkan karena psikosomatisnya. Ada rasa amarah, kesedihan yang terpendam. Ya, ini saya sering menangani yang ahwat, sering pendarahan, mennya setiap hari sampai sepanjang tahun, 2 tahun, 3 tahun terus pendarahan dia. Ya, ternyata ketika saya selidikin, banyak dari kalangan ahwat, apalagi dia belum menikah, biasanya banyak ada yang dipendamnya, entah itu kesedihannya, kekecewaannya, ataupun marahnya. Ya, jadi yang ahwat, yang suka pendarahan terus nih, lihat, coba deteksi kolbu kalian, apakah masih ada yang dipendam apa tidak kalian. Ataupun apa? Sering keguguran, Pak. Ya, orang-orang sering keguguran harus warning, Pak. Ya. Karena sekadang setan itu ketika suami istri tersebut ini dia makan sel apa? Sel sperma dari seorang laki-laki tersebut. Ya. Saya sering menangani orang yang suka keguguran juga, Pak. Bismillah, atas izin Allah dia punya anak sekarang. Ya. Terus apa? Sulit sakaratul maut. Sulit sakaratul maut ini, Pak, Bu, biasanya orang tersebut ilmu ataupun punya benda-benda, izin-izin, wapak-wapak yang diyakini yang mempunyai kekuatan. Ya, itu yang terkadang mereka tersiksa seperti mayat hidup. Ya, penglihatan kita dia sulit sakaratul maut, padahal memang belum waktunya, tapi dia tersiksa. Ya, saya sering juga menangani ini sampai saya yang kalau kita meruqyah orang sulit sakaratul maut ini harus dipahamkan dulu ke pihak keluarga, Pak. Kenapa? Takutnya pihak keluarga kita nuntut, "Sat, kenapa orang tua saya mati? Kok di ruqyah mati?" Harus dipahamkan ini. Tidak sedikit kasus di lapangan mereka nuntut, Pak. Loh, kok orang tua saya mati ketika di ruqyah? Dan ada lagi apa di lapangan tersebut pengen orang tuanya cepat mati. Pengen di ruqyah. Ternyata apa? Diselidikin, rebut warisan. Sat, ruqyah biar cepat mati dah orang tua saya deh. Begitu. Seolah-olah ruqyah itu bisa nyambut nyawa. Ketika saya sering meruqyah orang yang ketika saya ruqyah mati dia. Entah hari ini, entah kita berapa menit setelah itu langsung mati, ataupun besoknya saya dibilang peruqyah penyambut nyawa, Pak. Padahal saya nggak bisa nyambut nyawa. Bukan urusan saya nyambut nyawa. Makanya di sini perlu kita pemahaman kepada anggota keluarga biar kita tidak terjebak kepada tuntutan mereka nanti. Ya. Terus apa? Impotensi. Impotensi ataupun kasus yang di daerah di Indonesia itu, kalau laki-laki itu, Pak, mengganggu orang daerah tersebut, hilang kemaluannya, Pak. Real kasusnya ada. Ada, Pak. Ataupun maaf, bapak disihir sama pasangan hidup sendiri. Cuma maaf, cuma bisa melayani cuma kepada pasangan hidup, sama orang lain langsung nggak bisa, Pak. Itu banyak kasus begitu, Pak. Ataupun sebaliknya, ke pasangan kita enggak, tapi cuma kepada orang yang pelakornya doang. Cuma sama pelakor doang dia bisa, tapi sama yang lain nggak bisa. Ada, Pak. Ya, banyak kasus di lapangan begitu, Pak. Ya. Ataupun orang-orang edi. Ya. Nggak usah kita itu panjang lebar ya edi ya. Karena ada santri yang belum menikah, Pak. Bahaya. Ya. Terus apa? Kita akan bedakan gangguan secara jiwanya. Yang seperti apa? Orang-orang yang
kejiwaannya terkena gangguan, yaitu salah satunya apa? Gangguan emosi, Pak. Ya, kalau istrinya, Pak, kita cuma kesalahan kecil tapi marahnya benar-benar, Pak. Ataupun kita nggak punya salah, kita baru pulang sudah ngamuk-ngamuk dia, Pak. Ya, nanti didudukin, sini dulu, Mak, duduk dulu. Jangan-jangan udah banyak setannya. Ya, nggak ada salah disalahin kita, apalagi ada salah makin jadi. Ini biasanya ibu-ibu suka begitu. Ya, nggak bisa dipungkirin ya, Pak ya. Ini, ataupun suaminya selalu marah terus sama istrinya, istrinya nggak ada kesalahan segala macam, sebaliknya itu, ya, gangguan emosi, atau dibilang kata orang itu temperamen ya. Nah, biasanya orang-orang yang banyak temperamen kalau dari kalangan bapak biasanya dia ngilmu, orang-orang ngilmu, Pak, biasanya itu pasti temperamen. Kalau dalam dunia spiritual itu senggol bacok, nggak bisa digituin sedikit, langsung ngamuk, langsung ngajak ngadu ilmu. Biasanya orang-orang yang ilmu kanuragan, ilmu tenaga dalam, ya, itu biasanya bawanya emosian. Kenapa, Pak? Karena merasa sudah ada yang menjaga dia, khodamnya. Ya, saya dulu, Pak, waktu saya masih bujangan, saya dikeroyok sama orang di kampung rambutan, Pak. Sama orang kampung sana 11 orang, Pak. Saya sendirian. KO semuanya, Pak. Karena apa? Karena saya merasa ada ilmu saya dulu, Pak. Didatangin orang sekampung, ayo biarin. Saya melihat mereka itu kecil dulu, Pak. Ya. Terus apa? Saya sering kejebak orang-orang tawuran, Pak. Berhadapan begini cuma berapa meter. Saya dilemparin, ngelemparnya ke arah saya, alhamdulillah dengan izin Allah nggak kena. Kenapa? Karena saya merasa yakin saya sudah ada yang melindungi khodam saya. Ya. Nah, hati-hati bagi ibu-ibu yang suka ngilmu, biasanya pasti ilmu emosian orangnya. Ya. Terus apa? Gangguan pada ibadah. Gangguan pada ibadah ini sering lupa rakaat dalam sholat. Nah, bagi ibu-ibu, santri-santri atau bapak-bapak yang suka sering lupa rakaat sholat, hati-hati. Tapi kita lihat intensitasnya. Jangan-jangan lupa rakaat itu apa? Ingat cucian di rumah. Biasanya ibu-ibu. Atau ingat beli sayur atau ayam. Allahu Akbar. Waduh, ada kucing nih. Jangan-jangan ayam saya apa? Dimakan nih. Nah, itu biasanya ibu-ibu. Kita lihat apa? Penyebabnya. Kenapa dia kalau tidak ada apa-apa, maka apa? Bisa jadi itu udah terkena indikasian Kang Bujit. Makanya Pak, Bu, kalau guru saya, kalau bapak-bapak sering apa lupa? Naruh kunci biasanya. Kalau kata guru saya, Pak, nyandain saya apa? Jul, kamu kalau lupa sesuatu sholat lah, nanti saya ngantin kamu katanya. Bener, Pak. Oh iya, kunci tadi saya di situ ya tadi. Dompet saya di situ. Sering banget. Tapi setan. Ya. Itu guyonan apa guru saya istilahnya. Ya, jangan diterapin. Oh, saya sering lupa nih, berarti apa? Sholat dulu biar setan ngingatin, jangan. Dilihat intensitas, faktor usia bisa jadi udah kepikunan. Ya, jangan orang sering lupa rakaat gara-gara dia ini, wah gangguan, ternyata memang udah pikun. Ya, nenek saya Pak, udah diingatin baca ini kebalik-balik, ruku dibaca sujud, sujud dibaca ruku, dia dipikirnya udah 3 rakaat, ternyata baru 2 rakaat, udah salam aja dia. Udah diingetin balik lagi begitu, ternyata udah pikun. Ya, jadi jangan dibilang, oh nenek saya gangguan, jangan. Ya. Terus apa? Halusinasi atau sering melihat penampakan setan tadi ya. Dilihat juga intensitasnya. Tadi yang saya bilang ya. Terus apa? Was-was, cemas, gelisah. Ya. Was-was ini juga bisa jadi dari bisikan-bisikan setan. Yuwaswisu fi sudurin nas
bahwa setan itu membisikkan rasa was-was di dalam manusia. Ya. Was-was ini Pak bisa juga dari GERD Pak. Ya, orang udah kalau penyakit GERD itu biasanya was-wasnya tinggi Pak. Ya. Dan ketika diruqyah banyak juga yang reaksi. Orang-orang yang penyakit GERD dan kena timbul was-was itu banyak reaksi juga Pak. Ya. Terus apa? Sering ada bisikan-bisikan. Ya. Sering-sering ada bisikan-bisikan. Ya. Terus apa? Indigo yang saya bilang tadi Pak. Ya. LGBT Pak. Nah, LGBT itu Pak gangguan. Saya sering meruqyah orang yang LGBT Pak. Tapi jangan coba-coba kita bawa orang LGBT cuma coba-coba, nggak akan itu reaksi dia, menghijab dia. Karena orang tersebut belum mau. Ya. LGBT itu ternyata ketika di riset Pak, di lapangan itu apa yang terjadi? Jin itu punya kontak sama, dia tahu mana orang-orang yang suka sesama jenis. Sinyalnya dari mana? Dari jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Kenapa? Terkadang ada yang laki-laki, ada yang sebagai perempuannya. Sebenarnya itu percintaan antara sesama jin Pak. Ya. Kalau dia seorang laki-laki, biasanya itu jinnya adalah laki-laki, sejenis laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, itu biasanya jinnya sebenarnya perempuan. Ya, makanya kalau laki-laki itu kemayu dia Pak, ikhfa, samar, nggak jelas. Ya, ataupun tulang lunak saya bilangnya. Ya, itu biasanya dia punya sinyal. Walaupun kita begini Pak, biasanya kalau orang-orang yang sudah tahu begitu, dia tahu yang mana orang yang bisa sesama suka sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Jangankan suka sesama jenis Pak, ada teman saya Pak, laki-laki dia tahu mana perempuan yang bisa dipakai sama dia Pak. Tahu, dilihat begitu aja dia, oh ini yang bisa. Cuma diajak kenalan langsung bisa. Kenapa? Ada sinyal di dalam tubuh orang tersebut dari jinnya. Ya. Kalau meruqyah LGBT ibu bapak jangan disentuh. Ya, pernah teman saya Pak meruqyah LGBT disentuh laki-laki Pak. Dia nggak cerita bahwa dia itu LGBT, suka sesama jenis. Ternyata ketika disentuh, Ustaz mau dong diruqyah lagi, ada rasa serseran deh sama Ustaz. Ternyata LGBT Pak, dia nggak ngaku. Wajar aja kalau LGBT senang disentuh laki-laki, minta diruqyah lagi. Kalau ruqyah orang begitu jangan dipukulin Pak. Ya, jangan kasih ampun. Ya. Terus apa? Jomblo menahun nih Bu. Pak. Nih, bagi laki-laki yang nggak pernah kawin-kawin, apa akhwat juga yang nggak pernah kawin, hati-hati. Jangan-jangan sudah terkena gangguan jin Pak. Biasanya orang-orang yang terkena jomblo menahun ini apa? Orang yang dicintai sama jin. Biasanya apa? Ketika ada laki-laki yang suka, dia nggak suka. Sebaliknya ketika dia suka sama laki-laki, laki-laki tersebut nggak suka. Ataupun ketika sudah ada maksud, udah ada ketentuan waktu, tiba-tiba batal sepihak. Ataupun sering kawin cerai. Ya, hati-hati. Yang suka dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Jangan-jangan di situ ada jin pencinta ataupun kena sihir pemisah rumah tangga. Ya, harus dideteksi itu, harus diruqyah dulu orang kalau udah sering minta cerai. Ya, jangan-jangan dia terkena sihir mahaba, kena sihir pemisah, kena apa? Dicintai sama jin. Ya. Baik, itu ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin apa tidaknya. Baik, ibu bapak, kira-kira ada yang mau tanya nggak Pak? Sebelum kita relax aja, sebelum saya lanjut lagi, kira-kira berkenaan yang tadi masalah penyakit maupun kena indikasi terkena gangguan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah emosi dan emosional atau orang temperamen itu memang pengaruh dia punya ilmu yang sifatnya agama atau ilmu batin atau bagaimana kan. Dan kedua, kalau memang ada dia pakai ilmu batin, bagaimana cara mengatasi secara islami. Yang kedua, pada waktu kita sholat sering lupa alamat, lupa mungkin sering lupa. Cuk. Habis baterainya kali. Baik, tadi yang masalah temperamen ya Pak ya. Yang kalau dia itu dari ilmu ya Pak ya. Kita lihat orang praktisi ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu kebatinan, ya, ilmu-ilmu hikmah. Lihat, ketika mereka mempraktekkan sesama temannya, apa disuruhnya Pak? Emosi dulu. Ya. Kenapa harus emosi dulu Pak, baru bisa mental? Saya praktisinya, saya pelatih ilmu tenaga dalam dulu Pak. Ya, dulu saya pernah diajarkan sama guru saya itu lampu neon itu bisa nyala tanpa harus ada aliran listrik. Ya, dulu saya pernah mempraktekkan ya memecahkan balok itu tanpa perlu kuda-kuda lagi. Ya, saya sudah diajarkan sama guru saya itu dulu ilmu pernapasan tingkat tinggi, jadi tidak perlu ada kuda-kuda lagi. Ya, jadi itulah kenapa kalau memang ada ilmu-ilmu tenaga dalam, ilmu-ilmu hikmah, kenapa Rasulullah tidak ajarkan kepada para sahabat ketika berperang? Kenapa ilmu-ilmu itu ada setelah kesini-sininya? Kalau memang dari dulu sudah ada ilmu-ilmu tersebut, bisa jadi Rasulullah nggak perlu capek-capek perang, nggak perlu giginya patah, duduk aja. Ya, itu. Ya, biasanya kalau orang-orang yang baru belajar, biasanya dia kalau mau diserang itu tahan napas, tahan napas. Ya, biasanya banyak orang-orang praktisi tenaga dalam itu rusaknya di lambungnya Pak, di ulu hati. Karena mereka menyimpan tenaga dalamnya itu di hati. Rusak ini Pak. Ya. Ini saya riset dan itu terjadi dengan saya. Saya pernah dulu mengalami penyakit yang parah di lambung atau di hulu hati saya. Ternyata ketika diselidiki secara medis itu, secara kedokteran itu pernapasannya salah. Tidak baik. Makanya banyak praktisi tenaga dalam itu dia terkena penyakit yang di lambung atau di ulu hatinya. Ya, sudah terlalu banyak apa energi yang itu jadi merusak. Ya. Saya dulu Pak kalau latihan itu bisa narik energi dari air terjun. Energi dari apa? Dari di bawah-bawah pohon-pohon. Ya. Ada beberapa energi yang besar itu, yaitu salah satu energi dari air terjun. Itu energinya sangat besar itu Pak. Kalau kita tarik dulu. Nah makanya ketika kita sudah terlanjur, ya, terlanjur apa? Terlanjur terkena ataupun mempelajari hal tersebut, maka diruqyah Pak. Penanganan secara islaminya, ya, secara ruqyah. Kalau secara dukunia nanti bukannya clear, makin jadi Pak. Ya, di ruqyah syariah. Ya, nanti kita akan bisa membedakan mana ruqyah syariah dan mana ruqyah syirkiyah nantinya. Biar kita tidak terjebak. Ya, itu kalau masalah temperamennya Pak ya. Terus apa lagi tadi Pak? Karena mati mikir. Secara itu Pak, tapi secara islami itu orang yang sering emosional itu bagaimana cara mengatasinya ini secara pribadi ya? Iya. Yang kedua, karena kita dalam sholat kan sering lupa. Lupa rakaat ya Pak ya? Ah, baik. Islami pun kan? Iya. Baik. Jadi di sini kan menurut ya pernah saya baca, apakah ada pengaruh daripada umur atau pengaruh intiprik? Kalau memang dia intiprik, bagaimana cara mengatasi
Baik, ya. Baik. Terkadang gini ya Pak ya. Kenapa kok kita emosian ya Pak ya? Padahal di dalam dalilnya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat tersebut mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok kita sudah sholat, tapi kita masih emosian? Kadang-kadang ya Pak ya, masih temperamen. Itu sebenarnya bukan salah dengan sholatnya. Ya, bisa berarti apa? Ada salah dengan kolbunya. Ya, jadi apa? Berbanyaklah istighfar, bermuhasabah, ya, untuk mengatasi temperamen tersebut. Banyak menyibukkan diri kita untuk aktivitas buat akhirat kita. Ya, itu cara mengatasi kalau kita masih temperamen. Ya, biasanya kalau memang secara kejiwaan dia temperamen bukan karena ilmu-ilmu tadi itu, kita lihat pemicunya apa. Harus tahu dicari akar permasalahan pemicu seseorang tersebut temperamen apa, harus dicari dulu Pak. Misalkan suaminya istrinya ngomel-ngomel melulu, ya, terkadang kita terpancing disulut, ya enggak? Berarti apa? Bisa jadi kita ngatasin ketika istrinya ngomel-ngomel terus, kita keluar dulu, biar kita tidak terpancing temperamen. Baik, mengenai sholat yang tadi lupa ya Pak ya, apakah memang itu suatu kepikunan ataupun memang disebabkan oleh bangsa jin atau ifrit kata Pak tadi Pak? Masya Allah, ya. Kita lihat kalau kepikunan itu Pak, kita lihat satu dari usia Pak. Ya, memang usianya bagaimana? Terkadang memang ada usia-usia tersebut memang orang pendengarannya masih bagus, pengingatannya masih bagus. Ya, kalau dia pengingatannya masih bagus dan usianya masih muda segala macam, dia masih suka lupa rakaat, itu baru dicurigai jangan-jangan ini adalah dari jinnya Pak. Ya, dulu Pak ketika saya mau hijrah, ini salah satunya Pak. Ketika saya mau hijrah itu Pak, sholat itu sering lupa. Dan ada alumni saya itu Pak, ketika orangnya masih muda, dia nggak tahu arah kiblat di mana. Sembarangan kalau sholat itu selalu begitu Pak. Berarti itu memang sudah terkena indikasi gangguan jinnya. Tapi kalau dia memang faktor usianya sudah memang udah 60 ke atas, nah itu bisa jadi memang udah mulai fase-fase kepikunan. Dan itu tidak bisa dipungkirin Pak. Ya, kita juga akan mengalami itu. Ya, kalau sudah usia itu udah bagus juga semuanya ya Pak ya, dilihat. Kalau udah usia tapi pendengarannya bagus, nggak pikun segala macam, tapi sering lupa rakaat, kita lihat, kita selidikin diagnosanya dari mananya, ada masalah nggak biasanya dianya. Terkadang orang tersebut ketika masih ada masalah dibawa-bawa waktu sholat masih kepikiran dia. Nah itu juga terkadang bisa membuat seseorang tersebut apa? Lupa rakaat. Nah inilah makanya kita harus objektif salah satunya. Jangan sampai lupa rakaat ini langsung gangguan jin. Kita harus diagnosa. Ini perlu dalam ruqyah syariah itu yang utama itu adalah diagnosa untuk menentukan benarkah dia terkena gangguan jin atau tidak. Karena apa? Banyak yang ciri-ciri terkena gangguan jin ini sebenarnya bukan secara non medis beneran, tapi memang secara medis ataupun psikosomatisnya. Saya pernah juga Pak suka lupa rakaat juga Pak. Ternyata apa? Saya pernah kepikiran sama santri saya terkadang Pak. Bagaimana saya pengen memuliakan santri-santri saya. Nah itu terkadang udah rakaat berapa ya? Itu Pak. Ya, jadi ketika sering lupa rakaat itu kita lihat intensitasnya bagaimana dan penyebabnya apa. Kalau semuanya clear semuanya, berarti itu bisa jadi terkena gangguan jin kata Bapak tadi. Kalau gangguan jin, andai kata. Ya. Kalau gangguan jin, tadi bagaimana cara mengatasi mungkin secara apa yang kita Di ruqyah Pak. Di ruqyah orang tersebut Pak. Iya. Ruqyah syariah Pak. Dibacakan Al-Quran. Ya. Orang tersebut kalau memang udah clear semua ternyata memang gangguan jin, harus diruqyah orang tersebut Pak. Kalau ruqyah Pak, ruqyah kan harus melalui orang yang ahli kan. Iya. Jadi kalau kita mengatasi secara pribadi, apa yang kita baca? Baik. Ya. Biasanya Pak, pertama kita harus lakukan lihat. Kalau kita juga secara pribadi kita ada juga dalam ruqyah syariahnya kita diajarkan ruqyah mandiri Pak. Ada Pak.
Jadi bukan cuma di ruqyah aja. Kalau konsep di rehab hati itu Pak, ruqyah itu cuma 5% konsep kesembuhannya Pak. Ya, tapi apa yang terbesar itu adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Nah ini yang lamanya kita itu. Jadi kalau konsep di rehab hati itu untuk kesembuhan seseorang itu ada 4. 1, tazkiyatun nafs, kedua adalah di ruqyah, ketiga adalah ruqyah mandiri, dan keempat adalah hijrah. Ya. Ini. Makanya di sini nanti ketika kita meruqyah seseorang tersebut, kita berikan dia bekal, yaitu dia minimal bisa buat meruqyah diri sendiri. Ada caranya, Pak. Ya. Jadi kenapa? Karena interaksi antar peruqyah itu kan cuma sesaat. Kesembuhan itu salah satu ruqyah mandiri itu 15% di konsep kita, Pak. Jadi dia bisa melakukan ruqyah mandiri. Misalkan dia membaca surat Al-Baqarah full. Bukan cuma terkedar yang lupa rakaat aja. Orang terkena sihir aja bisa kita berikan bekal dia ruqyah mandirinya 1 hari itu ruqyah Al-Baqarah full. Itu, Pak. Jadi memang ada, Pak, ruqyah mandiri salah satunya. Ya. Bisa jadi juga dengan apa? Sering menjaga wudhu. Ya, dengan berpuasa itu buat pembentengan yang dianya. Kita hantam semua setan-setan tersebut. Ya. Itu, Pak. Yang paling utama adalah kolbunya. Nah, itu biasanya. Itu faktor terbesar yang penyakit manusia. Ya. Baik. Ya. Antara udah dibaca atau enggak kan? Jadi supaya kita jangan lupa itu bagaimana cara mengatasi, atau kita nengok ke kiri atau ke kanan, apa yang kita baca itu mau. Oh, baik. Biasanya disunahkannya adalah simbolisnya kita meludah ke kiri. Nah. Yang dibaca apa? Ya. Enggak usah baca, Pak. Ludah dah istilahnya. Ya. Karena apa? Kan kita kalau dalam sholat kan nggak boleh baca yang lain ya kan, Pak. Kalau sujud aja kita mau doa di sujud itu ya. Kalau yang saya dapatkan itu adalah kita harus doanya pakai bahasa Arab ya. Itu. Jadi memang disunahkan baik dalam mimpi sekalipun apapun sholat kita simbolisnya di meludah sebelah kiri. Di situ, Pak. Apa nggak kamu kan sholat? Kalau kita di waktu kita sholat kan yang tahu saya yang maksudnya ibu saya kan kita kan nggak boleh menutori atau menunggak pas sholat. Simbolis, Pak. Istilahnya jangan juga kita ngumpulkan ludah yang banyak, Pak. Istilahnya begitu doang, Pak. Ya kan? Istilahnya begitu, Pak. Jangan juga kena orang, Pak. Nanti orangnya marah. Ya, itu simbolis. Istilahnya kita bukan ke karpetnya, Pak, tapi cuma kita mungkin ke tangan kita, gitu istilahnya, Pak. Yang kita takutkan yang dahak itu. Iya, betul. Nah itu jadi jangan kita ngumpulkan dahak kita baru kita ludahin orang, marah orang yang sebelah kita, ngamuk bisa-bisa. Iya, ya, seperti itu ya. Baik, monggo Pak, silakan Pak. Wah, bisa baterainya ya? Oh, lagi beli. Jadi ada suaranya biasa orang yang dulu ada dukun putih, dukun hitam. Iya, Pak. Itu yang saya tanyakan itu, atau misalnya asumsinya kalau saya lihat, Pak, kalau saya ya, asumsi bahwa dukun itu pasti hitam lah gitu kan. Pasti hitam. Ada, ya dukun hitam itu akan konotasinya negatif. Iya. Gitu. Kalau dulu memang bagus-bagus saja, artinya masyarakat itu kalau pergi dulu udah aib lah gitu. Iya. Nah, celakanya sekarang udah kedukun biasa-biasa aja kan masalah itu. Iya. Artinya kan memang musyrik, memang namanya kita musyrik itu suatu hal yang dosa yang tidak terampuni. Betul, gitu. Pak. Iya. Nah, kalau dikatakan dukun putih, nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Gitu, seolah-olah dukun yang putih itu memang bagus, padahal kan konotasi dukun itu baik. Ya. Baik, Masya Allah ya Pak ya. Baik Pak. Kenapa yang saya bilang dukun hitam dan dukun putih, Pak? Yang salah satunya dukun putih dia merasa saya dukun baik, Pak. Selalu menolong orang. Yang biasanya dia amalan-amalannya tidak berjauh dengan Al-Quran biasanya, Pak. Tapi tetap nggak ada sebenarnya dukun putih, tetap dukun saya bilang. Ya. Kenapa dia tidak mau dibilang dukun hitam? Karena saya bukan jahat. Saya bantu orang.
Itu Pak. Jadi apa? Biasanya dukun-dukun putih itu dia amalan-amalannya berasal dari Al-Quran. Seperti saya diajarkan dulu kiai saya, guru-guru saya dulu Pak. Itu dari amalan apa? Wiritan. Nggak salah dengan wiritannya. Tapi ketika prosesnya ini, yang salah satunya apa? Ketika saya untuk mendatangkan bantuan tadi itu adalah saya melakukan puasa mutih. Itu. Makanya saya dulu nggak mau dikatakan dukun hitam Pak. Saya dukun putih karena bantu orang. Karena amalan saya bagus, nggak ada yang salah kok. Karena apa? Dari Al-Quran saya. Tapi ternyata ritualnya ini, salah satunya saya melakukan puasa putih, puasa pati geni. Terus tuh berendam di 2 aliran sungai. Pertemuan 2 aliran sungai kan begini biasanya. Saya disuruh berendam begitu Pak. Nah inilah yang hanya mendatangkan apa? Khodam. Itu ya. Nah ini makanya konotasinya kita harus bisa membedakan tadi. Oh dukun hitam dukun putih itu sama sebenarnya, dia tetap dukun. Betul kata Bapak tadi, itu tetap suatu kesyirikannya Pak ya. Karena apa? Memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mendatangkan orang pintar maka 40 hari ibadahnya tidak diterima sama Allah, dan dia percaya kepada ucapan orang tersebut, maka jatuhlah kekufurannya terhadap ajaran yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Makanya di sini sedikit saya akan mengungkap bagaimana praktek-praktek apa Pak perdukunan putih itu Pak. Dia secara Islami Pak, Islami Pak. Ya, nanti sedikit kita bahas nanti sedikit ya Pak ya. Kalau waktunya itu mudah-mudahan. Ya Pak. Boleh mungkin Ustaz komentari gitu ya. Saya misalnya YouTube ya sekarang. Ya. Mohon maaf juga ini saya kasih nama misalnya apa Ustaz Ujang Mustomi, misalnya Gus Idris. Ya. Apakah itu masuk dukun bukan? Baik. Ya. Apa spiritual itu? Ya. Baik Pak. Ya. Kalau saya mengatakan ya dari ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari dari guru-guru saya, mereka dukun. Kalau dia ustadz, saya bilang maaf, ustadz dukun mereka. Ada ciri-cirinya Pak. Ya. Ada ciri-cirinya. Akan ketahuan. Seperti maaf, yang salah satunya di televisi yang terkenal ya kan, yang ustadz nganu itu dukun Pak. Makanya di sini apa? Kalau kita tidak bisa membedakan benar apa enggaknya, itu akan sulit Pak. Itu enggak ada persis. Kalau orang yang baru belajar itu enggak tahu Pak. Oh ini benar, ini benar Pak. Dulu Pak, saya pernah meruqyah pasiennya UGB. UGB Pak, tahu Pak? Ingat enggak kasus dulu? UGB dulu. Itu lihat, kalau kita nggak tahu, oh itu ustadz loh, pinter dia Pak, dia dekatin Habib, dekatin kiai-kiai. Nggak ada sama sekali. Kalau kita nggak tahu itu nggak bisa membedakan Pak. Bener-bener dia, oh ini bagus penguatannya. Ternyata itu tipu muslihat Pak. Pasien tersebut Pak nggak ada duit, dipindahin 80 juta. Waktu pengobatan dia apa? Dimatikan lampunya, ditaruh belatung di sininya Pak. Seolah-olah itu adalah sihir. Dan kalau orang belum belajar, memang dia bingung. Ah, ini ustadz bener ini. Orang dia lihat sering ngasih kajian, sering apa ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai, ke ini. Memang Pak, itu persis tipis sekali Pak. Nah inilah yang nanti kita bisa membedakan tadi nanti ya. Insya Allah ketika itu kita akan bisa mulai membedakan. Oh ini ternyata adalah pengobatan yang masih mengandung suatu kesyirikan. Ya, itu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kayak seperti ada apa namanya itu, ada energi positif dan negatif. Orang kebanyakan menilai aura positif dan negatif rumah itu kebanyakan. Wah seperti ada lampu, ada suatu apalah gitu kan. Ya, jadi sehingga manggilnya paranormal, memasukkan jin dalam botol gitu. Nah, seperti apa?
aura positif itu seperti apa dan aura negatif seperti apa. Udah itu. Baik Pak, ya. Terkadang kita, waduh rumah ini nggak enak, panas, ya Pak ya. Waduh ini rumah sering banyak penampakan ya Pak ya. Ah saya panggil orang pintar ah. Kalau dulu ada pemburu hantu ya Pak ya. Ya, pemburu hantu salah satunya apa Pak? Triknya masukkan jin di dalam botol. Kita maaf Pak, kita tahu nggak bahwa yang dimasukkan itu benar jin apa bukan Pak? Karena kita nggak ada yang tahu Pak. Karena kita nggak ada yang melihat. Ya, yang saya bilang kalau memang mereka mengaku seperti itu, bisa jadi dua tadi Pak. Satu bohong, kedua memang dia gangguan jin Pak. Ya. Dan ruqyah syariah, pengobatan secara Islami yang saya ketahui Pak, nggak pernah ada masukkan jin dalam botol Pak, nangkap jin ke botol. Ya. Ataupun pengobatan dengan secara apa? Mediumisasi. Si A yang terkena gangguannya, si B mediumisasinya, si C orang pintarnya. Dipindahkanlah tadi yang ke mediumisasi. Terus ya, kira-kira Pak, benar nggak ke mediumisasi ini adalah jin dari orang ini? Belum tentu Pak. Bisa jadi maaf ini memang dia gangguan juga. Ya. Ngaku-ngakulah jinnya. Oh, ini dibuat begini-gini. Ya. Jadi makanya ya, ibaratnya kalau yang seperti itu jangan percaya dulu Pak. Ya, untuk membedakan oh ini negatif, ini positif. Kita nggak bisa membedakan Pak. Ya. Hawa panas juga kita lihat dulu. Ah, negatif nih. Jangan dulu, kita lihat apakah sirkulasi di rumah tersebut bagus apa tidak. Jangan-jangan memang pengap, jadi baunya nggak enak melulu kan, panas. Memang ventilasinya memang sedikit, ternyata rumahnya pendek, jadi panas. Oh, ke rumah bapak ini enak ya, adem ya. Oh ini energinya positif. Dari mana kita bisa membedakan ini energi positif? Bisa jadi memang di sini, wah ini masjid positif nih. Adem nih, nyaman saya, ternyata AC-nya banyak. Nah itu Pak, jadi kita nggak bisa ini membedakan, karena manusia itu, yang manusia yang normal itu nggak bisa membedakan ini adalah benar energi negatif atau positifnya Pak. Itu Pak, ya Allah bisawab ya. Baik, kita lanjut lagi ya Pak, Ibu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu aja Bu, baik Bu. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Khodam kalau orang praktisi pasti tahu Pak. Praktisi ya, spiritual lah istilahnya ya. Khodam itu adalah jin Bu, jin pembantu. Ya, jin pembantu sebenarnya khodam itu. Ya. Bagaimana kita pengen datangkan khodam, saya nggak akan saya ajarkan Pak. Nanti saya dosa jariah, nanti dipraktekin semua datangkan khodam gimana. Ya, nanti Bapak kerjasama jadi sakti, nanti kebal nanti Bapak. Nggak mau saya Pak. Saya tidak akan membahas bagaimana cara mendatangkan khodam tersebut. Ya, jadi jin pembantu yang membantu orang tersebut Bu, itu khodam. Biasanya orang-orang yang ilmu, orang-orang yang sakti itu biasanya ada khodamnya Bu. Ya. Bagi jin tersebut kita adalah majikannya, mereka adalah pembantu kita, itu Bu. Sebenarnya jin Bu, sebenarnya Bu, ya itu. Baik.